wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf ya Bu kalau mengganggu. Saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut dari diseminasi PKG PJOK yang saya ikuti dulu, yaitu judulnya pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik melalui rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Judulnya model pendidikan gerak melalui permainan galasing antar kelas. Kemudian latar belakang dari judul yaitu para pakar pendidikan jasmani menyepakati bahwa PJOK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan secara keseluruhan dengan fokus utama dalam memanfaatkan aktivitas jasmani sebagai sarana untuk mencapai tujuan umum pendidikan, di mana PJOK berfokus pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik atau murid, bermakna dan menyenangkan. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama itu peserta didik dapat memahami alasan mengapa mereka perlu melakukan aktivitas fisik, menumbuh-kembangkan rasa nasionalisme peserta didik, menanamkan rasa kepedulian terhadap permainan tradisional, mendorong peran aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaiannya, peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas permainan. Kemudian peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan permainan galasing secara mandiri dan kreatif. Ketiga, membentuk karakter positif peserta didik. Kemudian langkah-langkahnya, mengadakan sesi diskusi tentang permainan galasing dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, merancang aturan dan strategi permainan. Hasil yang diharapkan, meningkatnya kesadaran peserta didik pentingnya kesehatan fisik, kemudian terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar peserta didik, mengembangkan karakter dan nilai positif, dan meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas. Kemudian selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Mitra strukturnya itu kurikuler, murid, waktu, dan mitra. Kemudian kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas di sini merujuk pada aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan permainan tradisional, yaitu peserta didik, sarana dan prasarana, dan alat pendukung. Kemudian rencana evaluasi. Tujuan pembelajaran merupakan langkah pertama dalam hal mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Kemudian umpan baliknya merupakan hal yang perlu dilakukan dalam fase pembelajaran agar menjadi acuan yang baik buruknya kegiatan yang kita laksanakan, dan refleksinya untuk mengetahui sejauh mana kita melakukan pembelajaran. Kemudian untuk tantangan yang dihadapi, cuaca yang tidak bersahabat menjadi tantangan yang sering terjadi. Kemudian kedua, peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan dalam pertandingan. Kemudian tantangan berikutnya, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dalam komunitas dalam mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta didik. Kesulitan dalam manajemen tim, termasuk perbedaan kemampuan kepribadian atau konflik antar pemain. Yaitulah tadi Bu, persentase dari rancangan RTL saya dalam diseminasi PKG PJK. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Boleh? Silakan. Tanya. Ibu. Jadi ini main galaksi ya, ada main Iya. galaksi. Jadi galaksi itu berarti praktek. Iya, permainan Ya. tradisional. Salah satu permainan tradisional. Ya. Jadi kalau macam ada tantangan disebut tadi, contoh kalau hujan, atau segala. Jadi solusinya bagaimana cara anak-anak untuk melakukan prakteknya kalau umpamanya ini hujan. Nah, itulah jadi kendala. Tunggu dulu, masih ada satu. Dirampung semua dua. Apa langkah-langkah apa yang kita tempuh
jika kita menghadapi anak-anak yang berbeda karakter, langkah-langkah apa yang kita tempuh supaya anak-anak bisa fokus dalam praktek tersebut yang kita sedang laksanakan. Contoh kalau kita laksanakan di kelas atau di luar lapangan, hanya itu saja. Saya yang jawab yang terakhir juga yang tadi supaya anak fokus. Ini permainan kita pilih sesuai dengan keinginannya peserta didik. Jadi kita pilih yang mana dia inginkan sesuai dengan yang mereka sukai supaya dia lebih fokus, lebih dia suka apa yang dia minati. Karena sekarang kan pendidikan itu kalau di PJK anak-anak harus kita berbasis kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana kita memberikan hak peserta didik memilih apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai. Ayo, cocok itu, tapi masuk ke tanganku. Dan di antara 8 anak-anak, ada salah satu anak-anak diam, selain karakternya. Bagaimana cara menghadapi atau memberi arahan supaya bisa dia fokus. Kadang itu mengair saja apa kan. Kadang anak-anak seperti itu. Nah, ini hanya sebagai anu saja. Ya. Sebenarnya itu juga tantangan untuk saya sendiri. Bagaimana supaya anak satu orang ini mau fokus. Jadi mungkin ibu-ibu yang lain bisa memberikan ya saran lah caranya bagaimana. Karena kita sebagai guru kan pasti banyak kan masing-masing banyak. Sama tahu ibu-ibu yang lain Ini kan ada. Jadi kan masuk tuh beda olahraga kalau Ya. fisik dengan pelajaran lain kasih otomatis beda anunya apa cara menghadapinya kan olahraga. Ini ceritanya olahraga. Iya. Ya, berolahraga dengan menggunakan fisik di luar. Sementara kalau di dalam kelas ya beda juga ceritanya. Karena fokus pada pikiran. Itu tadi yang saya bilang Bu, kita mengarahkan anak-anak apa yang mereka inginkan mainkan. Mereka punya kita tanya apa yang mau dipelajari hari. Karena dalam setiap pelatihan pasti kita difokuskan. Ya. Kalian harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Gimana caranya berpihak pada peserta didik? Kalian harus melihat apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati, atau kalian Kondisikan. Ya, atau kalian memodifikasi olahraga yang berbentuk permainan yang membuat mereka aktif atau mereka sukai seperti itu. Yang lain, ibu-ibu, tidak ada. Oke, kalau begitu cukup sekian pemaparan atau presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soalnya Bu.